Paradigma sosiologi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, sosiologi itu punya ciri-cirinya yang disebut sebagai ciri-ciri non-etis, yakni sosiologi tidak membedakan baik dan buruknya sebuah masalah atau gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi sosiologi melihat bagaimana sebab dan akibat dari masalah sosial tersebut. Nah, paradigma sosiologi, kenapa kita perlu membahas tentang paradigma sosiologi? Karena paradigma adalah pandangan mendasar dari sebuah disiplin ilmu. Dan juga seperti yang dikatakan oleh George Witzer, sosiologi adalah ilmu berparadigma ganda. Karena sosiologi adalah ilmu yang sangat kompleks, jadi dalam beberapa analisis melihat apa yang ada di dalam masyarakat, sosiologi itu menggunakan kacamatanya sendiri untuk menganalisis dengan teori dan juga sebagai pisau analisis untuk memecahkan masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, paradigma sosiologi terbagi atas 3. Ada paradigma fakta sosial yang diapakan oleh Emil Durkheim, lalu paradigma definisi sosial dari Max Weber atau yang disebut dengan tindakan sosial, lalu perilaku sosial menurut B.F. Skinner. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang ciri-ciri dari masing-masing paradigma, ruang lingkup teori, metodologi, dan sampel, teknik sampelnya. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena dalam sosiologi itu ada 3 hal yang sangat penting dan mendasar, yaitu teori, metodologi, dan public speaking. Lalu kita bedakan apa saja paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Untuk paradigma fakta sosial, ciri-cirinya itu ada eksternal, represif, dan umum. Maksudnya adalah fakta sosial itu individu berada di luar sistem. Jadi, sistem yang mengikat individu dan sifatnya memaksa dan dia bersifat secara umum. Nah, dalam hal kajiannya, fakta sosial ini merupakan suatu sistem sosial yang mengikat individu. Contohnya seperti nilai dan norma di dalam masyarakat yang mengatur individu bagaimana untuk bertindak dan berperilaku. Nah, ruang lingkup dari paradigma fakta sosial ini adalah sosiologi makro yang membahas tentang struktur dan sistem. Metodologi yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian fakta sosial itu bisa menggunakan interview atau wawancara melalui kuesioner, metodologi historis dengan cerita-cerita masa lampau, dan studi komparatif, studi pembanding. Lalu teknik sampling yang bisa digunakan yaitu snowball sampling, yang mana samplingnya atau sampel teknik pemilihan informannya itu dari orang-orang terdekat. Lalu saturation sampling dengan menggunakan pertanyaan sosiometrik dalam jumlah banyak. Lalu histech sampling dengan sampel yang bertingkat. Nah, itu untuk fakta sosial. Salah satu contoh teori yang berasal dari paradigma fakta sosial itu adalah teori bunuh diri atau suicide dari Emil Durkheim, atau teori pola tahap pemikiran manusia yang kita sebut dengan hukum 3 tahap dari Auguste Comte, di mana sistem itu mengikat individu dan dia berlangsung dalam waktu yang lama. Lalu ada definisi sosial, ciri-cirinya yang dimaksud dengan definisi sosial itu adalah tindakan subjektif yang memiliki makna. Artinya, individu itu melakukan tindakan secara subjektif dengan menginterpretasikan makna. Contohnya adalah yang dimaksud dengan tindakan sosial itu seperti
ada orang yang menyapa lalu sapaannya itu disahut kembali, maka itu adalah tindakan sosial. Tindakan yang diarahkan kepada individu lain yang memiliki makna sensitif. Ruang lingkup teori dari paradigma definisi sosial ini adalah teori sosiologi mikro, di mana yang pokok bahasannya itu membahas tentang jaringan dan tentang perilaku individu dan interaksi individu. Itu teori sosiologi mikro. Metodologinya bisa dengan metodologi interview dan observasi, menggunakan teknik sampling purposive sampling. Lalu dalam perilaku sosial, paradigma perilaku sosial itu adalah dia mengkaji tentang atau berangkat dari sudut pandang hubungan individu dengan lingkungannya. Nah, ruang lingkup teorinya itu adalah teori sosiologi mikro dan teori sosiologi meso. Yang mana teori sosiologi mikro sudah berangkat dari teori-teori interaksi yang membahas tentang interaksi sosial dan perilaku sosial. Sementara untuk teori sosiologi meso itu membahas tentang jaringan dan organisasi sosial. Salah satu contoh dari teori sosiologi meso itu adalah teori jaringan sosial, teori fungsionalis juga bisa masuk ke dalam teori sosiologi meso. Metodologi yang digunakan bisa interview dan wawancara, atau wawancara dan juga observasi. Teknik sampel yang digunakan adalah snowball sampling dan purposive sampling. Artinya, pada perkembangannya sosiologi itu mengalami perkembangan dari tahap ke tahap. Dari yang sifatnya kompleks sampai yang sifatnya tidak kompleks. Sosiologi itu dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada. Sosiologi ilmu berparadigma ganda karena kita bisa menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam melihat sebuah masalah. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi makro membahas tentang struktur dan sistem dengan perspektif sosiologinya, perspektif evolusionis dan konflik. Nah, perbedaan antara paradigma dengan perspektif adalah paradigma merupakan pandangan mendasar dari sebuah disiplin ilmu, sementara perspektif itu adalah asumsi-asumsi dari sifat-sifat objek kajian sosiologi. Jadi objek kajian sosiologi itu berangkat pada teori evolusionis, konflik, fungsionalis, dan interaksionis. Nah, untuk teori sosiologi makro itu ngebahas tentang struktur dan sistem. Nah, tokohnya bisa Herbert Spencer dengan teorinya teori perubahan sosial, yang mana perubahan sosial itu terjadi karena adanya tahap-tahap tertentu. Lalu menurut Auguste Comte dengan teori hukum 3 tahapnya, dan Emil Durkheim dengan fakta sosialnya, bunuh diri, dan solidaritas. Untuk perspektif konflik itu tokohnya ada Karl Marx, Ralph Dahrendorf, dan Lewis Althusser. Ralph Dahrendorf merupakan Marxian yang melihat bahwa dia setuju dengan pernyataan Marx bahwa konflik itu menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Sementara Lewis Althusser dia non-Marxian karena dia melihat bahwa konflik memiliki dampak positif di dalam masyarakat. Lalu ruang lingkup sosiologi meso itu membahas tentang jaringan dan organisasi. Perspektif teorinya itu teori struktural fungsional, yang mana tokohnya ada Talcott Parsons dan Robert Camerton. Lalu untuk sosiologi mikro itu lebih ngebahas tentang individu secara perilaku sosial dan interaksi sosialnya. Tokohnya ada George Herbert Mead tentang pertukaran sosial, Peter Blau juga tentang pertukaran sosial, lalu Erving Goffman dengan teori dramaturginya.